Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan berbicara tentang sistem pendidikan di dunia. Berbicara tentang sistem pendidikan di dunia memang tidak ada habisnya. Dan tiap negara memiliki sistem pendidikan tersendiri untuk mengembangkan sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sistem pendidikan terbaik di Asia adalah negara Jepang. Mengapa? Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak cuplikan video kali ini. Sistem pendidikan di negara Jepang. Sama-sama kita ketahui, negara Jepang adalah negara yang maju yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Brand sistem pendidikannya mampu menjadikan masyarakat Jepang memiliki karakter yang kuat. Negara yang bertajuk bunga sakura ini adalah negara yang mempunyai pegunungan yang terkenal yang bernama Gunung Fuji, serta negara yang selalu melahirkan alat-alat elektronik yang canggih. Itulah dia negara Jepang. Jepang disebut Nippon atau Nihon dalam bahasa Jepang. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur laut Jepang dan bertetangga dengan Cina, Korea, dan Rusia. Selain itu, juga merupakan negara Jepang disebut negara kepulauan dikarenakan Jepang terdiri dari 6.852 pulau. Jepang menjadi salah satu negara yang sistem pendidikannya menarik perhatian dunia. Banyak praktisi akademis, peneliti, hingga pelajar itu sendiri pergi ke sana untuk melihat dan merasakan sendiri bagaimana pendidikan yang diterapkan. Mereka datang dari berbagai sekolah di Jepang untuk mengetahui fokus serta target pendidikan bagi masyarakat yang ada di Jepang. Bagi negeri Sakura ini, sekolah bukanlah sekedar tempat belajar berhitung, membaca, dan berkesenian. Lebih dari itu, sekolah adalah sarana untuk mengembangkan keterampilan diri, leadership, skill, penampilan, nilai-nilai moral, serta membentuk karakter agar tumbuh menjadi generasi yang beretika dan memiliki daya saing. Maka, kurikulum, mata pelajaran, hingga kegiatan ekstrakurikuler benar-benar diperhatikan. Tentang pendidikan, pemerintah Jepang mewajibkan anak-anak Jepang untuk menempuh pendidikan 9 tahun, yakni pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sekolah dasar ditempuh selama 6 tahun, sedangkan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Bagi mereka yang sekolah di bawah sekolah pemerintah pusat atau daerah, tidak usah membayar alias gratis. Simak penjelasan lebih lengkapnya tentang tingkatan sekolah di Jepang. Pertama, taman kanak-kanak. Anak-anak bersekolah di Yusen ini lebih banyak bermain dibandingkan berfokus pada materi pembelajaran. Walaupun begitu, kegiatan bermain ini bukan sekedar menghabiskan waktu. Ada nilai-nilai moral dan keterampilan hidup yang disisipkan di dalamnya. Sebab tujuan seorang anak masuk ke Yusen adalah untuk memahami tata cara hidup sehari-hari. Dengan begitu, saat masuk SD dan menjalani pendidikan tingkat selanjutnya, nilai-nilai moral sudah tertanam pada diri seorang anak. 2. Sekolah dasar. Ini adalah tingkat sekolah di Jepang pertama yang diwajibkan oleh pemerintah. Saat tingkat 1 dan 2, anak-anak fokus pada keterampilan hidup meski sudah mulai mempelajari cara membaca dan berhitung, serta kesenian-kesenian sederhana. Semakin tinggi kelasnya, maka pelajaran pembiasaan tidak dijadikan materi khusus, namun wali kelas mengintegrasikan dengan mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, sekolah menengah pertama. Di tingkat Chugakou, pendidikan baru dititipkan pada hal-hal akademis. Subjek pelajaran ditambah, misalnya bahasa Jepang, IPA, IPS, matematika, dan bahasa asing. Sejak tahun 2002, bahasa Inggris mulai diwajibkan di tingkat Chugakou. Dan sekarang pelajaran bahasa Inggris sudah bisa ditemukan di sekolah dasar. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler pun mulai beragam. Di sini, anak-anak makin mengasah kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Yang keempat, sekolah menengah atas. Untuk memiliki kurikulumnya memang lebih sering berubah. Selain itu, ada 3 pilihan sekolah yang bisa didaftar, yaitu sekolah negeri di bawah naungan pemerintah pusat, sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang ketiga, serta sekolah swasta. Murid-murid kau belajar sesuai dengan jurusan yang diminatinya. Misalnya, ada IPA, PS, atau bahasa.
Masing-masing keilmuan memiliki mata pelajaran sendiri untuk didalami hingga mereka lulus. Dan yang terakhir yaitu sekolah lanjutan. Keempat tingkat sekolah di Jepang di atas adalah pendidikan dasar bagi anak-anak. Di sana, meskipun pemerintahnya hanya mewajibkan 9 tahun belajar, tak sedikit yang akhirnya melanjutkan ke sekolah menengah atas atau sisanya mereka menempuh jenjang pendidikan di universitas juga, bahkan hingga meraih gelar sampai kepada gelar doktor. Selanjutnya, kami telah merangkum 10 kelebihan dari sistem pendidikan di negara Jepang. Yang pertama, norma lebih utama dari pengetahuan. Yang kedua, musim masuk sekolah pada 1 April. Yang ketiga, tidak ada petugas kebersihan di sekolah. Yang keempat, makan siang yang sama dan bersama. Yang kelima, bimbingan belajar sangat diminati. Yang keenam, mata pelajaran tradisional. Yang ketujuh, kebanyakan sekolah di Jepang meminta murid membersihkan sendiri ruangan belajar. Yang kedelapan, tingkat kehadiran siswa 99%. Yang kesembilan, ujian akhir penentu masa depan. Dan yang paling terakhir, kuliah adalah masa terindah.